sendiri. Lantas sejauh ini pemirsa, bagaimanakah yang dimaksud dengan pelayanan publik yang berkualitas tersebut dan apa indikatornya hingga bagaimanakah terkait potret pelayanan publik khususnya di Sumatera Utara. Bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya yang akan memandu acara hebat ini ada Azifah Zahrianis. Baik Azril dan pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa bersama dengan Azril, mendampingi Azril di acara Markombur. Dan tadi sudah dispilkan oleh Azril terkait dengan topik kita yang menarik pada hari ini. Pasti. Di mana memang benar ya kalau kita berbicara terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ini wajibkan adanya standarisasi untuk terhadap penyelenggara memberikan layanan yang sebaik-baiknya dan pastinya memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik. Tentu ini menjadi tanggung jawab para kepala daerah ini untuk asistensi kepada para stakeholder maupun bawahan staff-staffnya nih untuk bisa memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pelayanan publik ini memang harus mewajibkan kita bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, Azril. Dan tentunya untuk bahas hal ini kita sudah menghadirkan narasumber. Ada siapa Azril pada hari ini? Silahkan untuk perkenalkan. Terima kasih Zipa. Dan untuk itu pemirsa, sebelum kami perkenalkan terkait siapakah yang akan menjadi narasumber hebat kami pada sore hari ini, dengan bangga pula kami hadirkan telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya nilai pelayanan publik di Sumatera Utara, juga nanti akan kita bahas terkait potretnya seperti apa. Dan untuk menjawab hal tersebut telah hadir bersama kami kepada yang terhormat Mbak Belinda Wasistiana Dewanti selaku Kepala Kasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Jiva, ada saingan juga yang cantik ya. Iya, jadi Azril hari ini bilangnya nggak cantik cuma sendiri ya, jadi ada saingan hari ini. Benar. Azril. Baik. Dan apakah dengan memberikan kecantikan ini dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada Sumatera Utara? Tahan dulu, nanti dijawab itu ya. Oke, baik Azril, nanti kita akan bahas ya tentunya ya. Dan jangan lupa pemirsa, tadi sudah dianggarkan oleh Azril untuk pemirsa di rumah yang mau berinteraksi dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sambil kita menunggu Azril, kita masih juga menantikan kehadiran narasumber kita yang masih kita keep ya. Pasti. Nanti kita akan keluarkan setelah ini nanti ya. Pastinya kita ngobrol-ngobrol dulu lah, karena sudah ada yang cantik, jangan dianggurin Azril. Ini ladies first atau suit dulu? Kita suit dulu kayaknya. Lama di suitnya ya. Silahkan lah. Take your time for ladies first. Oke, Azril, baik. Nah, tadi Azril sudah membahas terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu temanya adalah potret pelayanan publik di Sumatera Utara. Kalau ngomongin potret pelayanan publik, kira-kira Azril, menurut kamu sudah baik atau enggak? Tapi nggak usah kamu deh yang jawab ya. Kita langsung tanya. Selaku warga negara pasti mengkritisasi yang ada. Nah, makanya kita tanya langsung pada pengawasnya, Azril. Silakan ini Mbak Belinda, langsung dari pusat lo kita datangkan untuk membahas terkait dengan topik menarik kita ini. Gimana nih Mbak? Potret. Silakan. Oke, terima kasih Mas Mbak. Terima kasih banget nih. Topik yang diangkat memang sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Cantik atau jeleknya pelayanan publik itu sebetulnya bisa dilihat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, cara melihatnya bagaimana? Nah, cara melihatnya adalah bagaimana komponen standarisasi yang ada dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 itu sudah terpenuhi atau belum. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke suatu instansi pelayanan, kok saya datang berjam-jam nggak dilayani ya? Nah, itu kira-kira udah bagus belum pelayanan publiknya? Tentu itu yang dimaksud dengan pelayanan publik yang belum baik, begitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu datang ke satu instansi ternyata 1, 2, 3 persyaratannya diatur, kok ada tambahan 4 gitu persyaratan yang tidak diatur. Nah, inilah yang kemudian bisa kita katakan bahwa pelayanan publik itu juga tidak baik. Menambah prosedur dari yang diatur itu juga termasuk bagian dari pelayanan publik yang tidak baik. Kadang-kadang orang tuh suka mengartikan bahwa yang pelayanan publik yang tidak baik itu hanya sekedar pungli. Tapi padahal dengan tidak diberikan layanan atau di lama-lama ini pelayanannya itu juga termasuk dari pelayanan publik yang tidak baik. Bahkan menambahkan prosedur yang tidak diatur pun itu sebenarnya pelayanan publik yang tidak baik. Nah, tinggal bagaimana keberanian masyarakat untuk mengatakan ini pelayanan publiknya tidak baik atau pelayanan publiknya baik. Dan kalau tidak baik, berani nggak untuk mengadukan?
Kepada siapa? Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik cukup jelas. Masyarakat yang menjadi korban dari pelayanan publik yang tidak baik, dia bisa melaporkan kepada 3 pihak. Yang pertama, kepada instansinya langsung, yaitu kepada atasannya. Kedua, kepada siapa? Nah, masyarakat yang menjadi korban pelayanan publik itu bisa menyampaikan kepada pengawas pelayanan publik. Siapa? Yaitu Ombudsman. Kami adalah pengawas pelayanan publik. Di seluruh Indonesia sudah ada kantor Ombudsman. Kebetulan kami di tingkat pusat, di Sumatera Utara juga sudah ada Ombudsman. Yang terakhir kepada siapa? Kepada DPR dan DPRD. Nah, Bapak Ibu yang merasa menjadi korban pelayanan publik, di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik cukup jelas disampaikan, bisa menyampaikan kepada 3 pihak, kepada atasan instansi, kepada Ombudsman, atau kepada Dewan. Nah, tinggal masyarakat memilih nih, menyampaikan kepada siapa gitu kan. Nah, inilah kemudian pilihan-pilihan ini, Mas Mbak, yang diharapkan nantinya potret pelayanan publik di Sumatera Utara bisa semakin lebih baik. Baik, untuk demikian saya juga mungkin mewakili masyarakat dengan 3 choices tadi. Pertama kepada atasan, baru yang kepada ke Ombudsman, dan juga kepada DPR maupun DPRD ini. Ini kalau bisa dibilang orang yang awam akan takut menyampaikannya. Mungkin saja ada intervensi di depan kantor. Apakah mungkin saja pelaporan hingga pengaduan ini bersifat virtual atau online, Mbak? Ya, jadi di Ombudsman kalau kami tadi sampaikannya ada 3 opsi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu, masyarakat bisa mengadu kepada siapa. Kalau kepada Ombudsman jelas sesuai dengan kewenangan kami di Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang 37 tahun 2008, masyarakat memang dilindungi haknya untuk menyampaikan pengaduan. Jadi rahasia pelapor itu bisa dijamin oleh Ombudsman. Tentu yang namanya rahasia tetap harus ya informasinya disampaikan kepada Ombudsman. Yang dirahasiakan adalah kepada instansinya, gitu kan. Misalnya Mas nih ngaduin ke kita bahwa pelayanan publik di Sumatera Utara untuk instansi A tidak baik, gitu kan. Ya Ombudsman nanti akan lihat siapa yang mengadukan, siapa yang menjadi korban, siapa yang melakukan, kan begitu. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya. Betul tidak informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Kalau itu betul, maka ada mekanisme selanjutnya, yaitu melakukan pemeriksaan. Ombudsman akan periksa, Ombudsman akan telaah, dan diputuskan betul atau tidak pelanggaran itu terjadi. Kalau terjadi, berarti ada maladministrasi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu saran-saran perbaikan, upaya-upaya korektif, supaya tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama pada masyarakat-masyarakat lainnya. Jadi bisa datang langsung ya, Mbak, ataupun dari virtual ya? Iya. Pemberian dari WhatsApp mungkin? Kalau kami memang menyediakan kanal pengaduan cukup beragam. Ada call center Ombudsman 137. Nah, seluruh Indonesia itu sudah terhubung. Tinggal telepon 137. Saya mau melaporkan pelayanan di Sumatera Utara. Telepon 137. Atau bisa juga menggunakan WhatsApp Center di Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, atau juga emailnya, atau juga melalui Instagramnya Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Utara. Fast respon ya, Mbak? Iya, insya Allah. Kalau enggak nanti kita bisa diadukan kembali. Iya, betul. Baik. Dan pemirsa jangan lupa untuk dicatat dengan baik. Mungkin pemirsa di rumah mengalami kendala dalam pelayanan publik, ini boleh langsung diadukan ya. Ke 137 tadi ya? Iya. Dan juga banyak sekali platform-platform yang memang disediakan oleh Ombudsman sendiri. Tapi Mbak Belinda terkait dengan prosedur, apakah ada prosedur khusus yang memang diperlukan bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan-tindakan pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai seperti itu? Bagaimana nih, Mbak? Ya, jadi kalau di Undang-Undang Ombudsman, bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika ingin mengadu ke Ombudsman, sebenarnya tidak terlalu ribet ya prosedur itu gitu kan. Kalau Ombudsman meribetkan prosedur juga, apa bedanya nih pengawas sama penyelenggara pelayanan? Kok sama-sama meribetkan gitu? Yang ingin diketahui Ombudsman dengan prosedur itu sebetulnya adalah kapan sih kamu mengakses pengaduan ke instansi tersebut? Kamu mengakses apa di instansi tersebut? Apa yang tidak dilayani? Atau apa penyimpangan yang terjadi? Dan siapa yang melakukannya? Jadi sudah jelas ya subjeknya siapa, objeknya apa, kemudian kapan itu terjadi. Jadi sebenarnya prosedur yang dibutuhkan Ombudsman ketika menerima pengaduan dari masyarakat adalah kita ingin melihat permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Kemudian tenggat waktunya bagaimana? Kalau di undang-undang cukup jelas, peristiwa yang bisa dilaporkan tidak lebih dari 2 tahun ya, upaya yang sudah dilakukan, jadi memang harus aktual juga,
paling tidak 2 tahun peristiwa itu sudah terjadi dan dilaporkan kepada Ombudsman, lalu belum ada tindak lanjut dari instansinya, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau memaknainya. Ya. Baik, sebelum mungkin ke Azrul, adakah indikator-indikator yang memang menjadi pelayanan atau standar pelayanan yang mungkin masyarakat ini masih awam terkait dengan hal ini nih Mbak Belinda, seperti apa? Kalau prosedur tadi ya, kan prosedur, indikator ya. Betul. Ada prosedur, kemudian indikator. Ya. Nah, indikator apa saja sih yang harus dilihat gitu ya ketika melihat bahwa pelayanan publik itu tidak baik begitu ya. Indikatornya sebenarnya di Undang-Undang Pelayanan Publik cukup jelas nih. Saya bisa kategorikan dengan hal yang sederhana ya. Misalnya kita datang ke sebuah instansi begitu ya. Kita lihat nih, di situ bagaimana pelayanan di depannya. Pelayanan frontlinernya bagaimana? Nah, indikator itu dari sumber daya manusianya di tingkat pertama begitu. Kemudian ketika kita datang di depan itu kita sudah terinformasikan dengan jelas atau tidak? Apa saja sih menu pelayanan yang diberikan? Berapa lama jangka waktunya? Kemudian ketika saya merasa bahwa ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada siapa nih? Saya bisa bertanya, saya bisa konsultasi ke siapa nih kalau saya nggak jelas gitu, misalnya mengakses layanan. Kemudian saya merasa bahwa ada informasi terkait dengan tarif yang saya kira berubah-ubah gitu. Apakah itu memang tarif resmi atau justru tarif itu menggunakan pihak ketiga? Nah, kalau kita merasakan bahwa indikator-indikator itu tidak sesuai, nah itulah yang disebut dengan dugaan maladministrasi, potensi maladministrasi. Jadi maladministrasi itu nggak hanya sekedar ya yang sifatnya administrasi, salah menulis surat gitu kan, salah memberikan kode, bukan hanya itu. Yang disebut dengan maladministrasi itu adalah keseluruhan yang meliputi dari tindakan, kemudian etika, termasuk juga perilaku. Gitu. Wow, menarik sekali, rinci sekali ternyata informasi yang disampaikan oleh Mbak Belinda ini atas terkait tentang potret pelayanan publik di Sumatera Utara. Zipa dan juga pemirsa, seyogianya untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menyongsong pelayanan publik yang baik ini, sejatinya kalau saya baca referensi ini ada menyatakan 5 dimensi cara mengukurnya. Yang pertama ada tangibility, reliability, responsiveness, empathy, dan juga assurance. Kalau dari kelima yang ini, untuk di Sumatera Utara, sudah mencakup ke semua aspek kah, Mbak Belinda? Ya, kami harus sampaikan kepada publik dalam 5 indikator tadi, memang tidak seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Sumatera Utara sudah memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Itu yang pertama. Kemudian kami juga tidak boleh menutup mata bahwa ada juga instansi di Sumatera Utara yang sudah mulai memiliki semangat pelayanan publik yang baik. Bisa disebutkan salah satunya siapa? Barangkali yang dapat zona hijau nih. Wah, zona hijau ini nanti Bapak Ibu bisa dapat informasi dari teman-teman yang dari Sumatera Utara. Karena ini masih dalam proses penilaian panjang, tetapi paling tidak kami dari Ombudsman Pusat bisa menyampaikan dalam melakukan penilaian tersebut, Ombudsman juga harus memiliki asas keberimbangan. Jadi kita lihat ada instansi yang memang memiliki semangat untuk memperbaiki pelayanan, nah itu juga harus diapresiasi. Dan instansi yang ternyata masih diem atau berada di dalam zonanya sendiri, masih nyaman-nyamannya aja nih, tidak mau memperbaiki layanan, nah itu juga objektif Ombudsman melakukan penilaian. Jadi nanti secara resmi kami akan sampaikan kepada publik instansi mana, kabupaten kota mana, atau provinsi bahkan yang tidak melakukan pelayanan publik yang baik pasti akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Kalau kemarin Pak James mengatakan Medan termasuk dari zona yang Iya, nah kira-kira ini secara berkala nggak sih sebenarnya makanya bisa mendapatkan hasil-hasil tadi mendapatkan ada beberapa yang mungkin zona hijau, bahkan juga ada yang kuning atau mungkin ada yang merah di Sumatera Utara. Seperti apa nih Mbak Belinda? Iya, merah, kuning, hijau nih kita kayak lagi berkendara gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau bicara tadi Sumatera Utara dengan kabupaten kotanya yang cukup besar, 33 kota dan kabupaten? 33, itu tentu tidak mudah memang untuk melakukan pengawasan secara intensif begitu. Kemudian pertanyaan tadi apakah Medan begitu pelayanan publiknya sudah oke begitu atau belum ya? Kembali lagi kami bisa sampaikan bahwa
ada instansi yang memang bisa sudah mulai memberikan pelayanan publik yang baik, ada juga yang belum gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, keberanian untuk melakukan pengawasan itu tidak hanya datang dari Ombudsman saja semestinya, tapi dari masyarakat juga gitu. Karena teman-teman di Ombudsman Sumatera Utara, Bapak Ibu, jumlah sumber daya manusianya juga terbatas. Mengawal 33 kabupaten kota itu tentu tidak mungkin bisa maksimal. Tapi dengan partisipasi publik, masyarakat ikut mengawasi secara bersama-sama. Kalau ada nih di tingkat kecamatan, mungkin di tingkat kelurahan, bahkan kepala-kepala OPD yang diduga melakukan pelayanan publik tidak baik, pungli atau ogah-ogahan nih memberikan layanan. Kalau masyarakat itu secara aktif berani melakukan pengawasan, nah itu juga menjadi hal yang bagus. Apalagi bekerja sama dengan Ombudsman gitu kan. Nah, Ombudsman Sumut punya sahabat-sahabat Ombudsman, namanya Kedan Ombudsman begitu. Nah, itu hal yang bagus untuk kemudian dilakukan pengawasan secara bersama-sama gitu, supaya merah, kuning, hijau itu tidak hanya dilakukan dalam 1 tahun sekali, Mbak. Jadi pertanyaannya kapan sih dilakukan? Kami memang nilainya setahun sekali untuk standar layanan. Jadi melihat apakah ini rumahnya sudah ada atau belum gitu kan. Nah, itu 1 tahun sekali. Tapi di dalam rumah itu dia mengerjakan apa gitu. Misalnya saya renovasi nih ruang tamu gitu. Kemudian renovasi dapur. Nah, itu kan pasti melibatkan sumber daya manusia gitu. Pasti. Nah, itulah yang kami lihat. Jadi jangan berarti 1 tahun itu dinilai standar layanannya, kemudian besok tidak dinilai lagi orang Ombudsman. Kami tetap lakukan penilaian. Kalau ada pengaduan yang masuk ya kita tidak lanjuti, dan tidak menutup mata juga Ombudsman kadang-kadang juga iseng tuh, isengnya sidak kita. Bisa kita lakukan sidak secara tertutup gitu, tiba-tiba melakukan kunjungan gitu secara tiba-tiba, itu juga bagian dari pengawasan Ombudsman. Atau bisa jadi tiba-tiba teman-teman melakukan penyamaran menjadi pengguna layanan untuk membuktikan apakah standar layanan yang sudah diberikan bagus tadi itu memang benar-benar oke secara nyata atau tidak gitu. Baik. Terima kasih Mbak Belinda atas informasi yang sangat epik di segmen awal ini. Lantas bagaimanakah terkait kunci keberhasilan dari penyelenggaraan pelayanan publik untuk menciptakan kesuksesan yang terukur dan terarah? Sesaat lagi kami akan antarkan ke hadapan Anda. Pemirsa, kepala daerah berkomitmen untuk terus mendorong dan juga menciptakan pelayanan publik yang terukur dan terarah. Namun harus kita ketahui terkait asas-asas apa saja mungkin yang mereka implementasikan hingga terciptanya kunci keberhasilan terhadap penyelenggaraan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kita kembali ke Mbak Belinda ini. Kunci keberhasilan terhadap penyelenggaraan publik ini sebenarnya terletak di mananya, Mbak? Iya, jadi bicara kunci ya, penyelenggara pelayanan publik itu bisa berhasil dalam memberikan pelayanannya itu seperti apa? Yang pertama, dia tentu harus menguasai betul apa itu prinsip penyelenggaraan pelayanan. Nah, prinsip penyelenggaraan pelayanan yang baik itu tentu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau kepala daerah sudah paham betul ya terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mudah-mudahan tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan terjadi. Itu yang pertama. Jadi selain dia harus memiliki pengetahuan, yang kedua adalah harus memiliki spirit untuk selalu memberikan perbaikan, yaitu evaluasinya harus maksimal gitu. Ketika dia merasa bahwa oh ini ada hal yang perlu diperbaiki pelayanannya, tentu saya harus lakukan evaluasi. Evaluasi ini kan bukan berarti membuat kita menjadi rendah diri ya, wah saya dikoreksi nih, saya dievaluasi nih, kan nggak seperti itu. Evaluasi itu adalah bagaimana kita belajar senantiasa untuk mendengarkan juga masukan dari masyarakat begitu. Tanpa ada evaluasi di internal suatu kelembagaan, kami kira sulit kepala-kepala daerah ini, khususnya di Sumatera Utara di 33 wilayah, bisa untuk menciptakan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah mau berinteraksi ataupun mendengar masyarakat. Nah, kuncinya itu aja sebenarnya Mas, 3. Nah, mendengar masyarakat itu kan jangan hanya pada aspek-aspek tertentu atau momentum-momentum tertentu nih, mau pilkada misalnya, ya kan, ya, baru mendengar aspirasi. Nah, mendengar aspirasi ini kalau dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ada tujuannya. Tujuannya apa? Misalnya ingin menyusun regulasi.
Nah, dalam menyusun regulasi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu meminta loh informasi partisipasi dari masyarakat. Jadi partisipasi dalam menyusun regulasi ini sangat penting. Undang-undang mengamanatkan itu. Pertanyaannya, apakah Sumatera Utara sudah melakukan itu? Misal, Bapak PJ Gubernur mau menerbitkan suatu peraturan gubernur. Setuju. Pernah tidak dilibatkan masyarakat untuk yuk duduk bareng? Ada regulasi nih yang sedang saya susun. Apakah ada masyarakat yang ingin memberikan masukan? Silahkan. Atau dibalik, bagaimana masyarakat yang kemudian memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada kepala daerahnya. Misalnya, saya merasa di Medan perlu deh dibuat regulasi terkait dengan perlindungan tenaga kerja informal, misalnya seperti itu. Lalu masyarakat nih dengan keberaniannya membawa Undang-Undang 25 2009 karena merasa bahwa masyarakat itu punya hak untuk menyumbangkan masukan dalam pembentukan regulasi. Dia yang sampaikan kepada kepala daerahnya, Bapak, Ibu, kepala daerah atau Pak Wali Kota, saya nih mau nyampaikan perlu kayaknya nih di Kota Medan untuk punya regulasi terkait perlindungan tenaga kerja bagi informal, misalnya begitu. Atau perlu nih diatur tentang standar layanan publik di bidang kesehatan, atau apapun itu. Jadi ada dua pihak. Sebetulnya pihak langsungnya adalah dari sisi masyarakat yang mengusulkan atau dia punya inisiatif untuk menyusun regulasi, libatkan kami, atau dari sebaliknya dari kepala daerahnya yang kemudian melibatkan masyarakat secara aktif begitu. Baik, menarik sekali ya Zipa. Mungkin sebelum ke Zipa ya, Zipa dan juga mewakili mungkin hati pemirsa ini, kita mungkin dikejutkan dengan salah satu yang viral itu terkait tentang tahapan penghapusan kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan dan juga terkait besaran iuran yang sejatinya ini tercantum pada Perpres nomor 59 tahun 2024. Ini juga bagian dari pelayanan publik, begitu ya? Betul sekali. Kalau dari Mbak Belinda, terkait yang katanya ini adalah viral yang menyita perhatian publik ini, dari Mbak Belinda menyikapinya seperti apa keberpihakannya pada masyarakat? Ya, kami dari Ombudsman akan memberikan pandangan ya terkait dengan Perpres yang baru-baru ini cukup ramai dibicarakan publik, yaitu tentang kelas rawat inap yang ada standarisasinya. Atau publik mungkin lebih kenal dengan KRIS gitu ya kan, bukan KRIS Patih nih, tapi ini kelas rawat inap standar gitu kan. Nah, kalau dibuat dengan standarisasi itu, harapan publik tentu bagaimana nih kami yang sudah membayar iuran sekian gitu, masa mau disamakan dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang membayar di luar kami, di bawah kami nominalnya gitu kan. Itu yang menjadi kegelisahan publik. Lalu apakah ada jaminan nih dengan tidak adanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 pelayanannya lebih oke gitu kan? Belum tentu ternyata. Maka Ombudsman kami melihat hal ini sebagai suatu hal yang serius. Yang pertama, dalam pemenuhan kelas rawat inap yang dibuatkan standarisasi, kami tidak hanya bicara soal terpenuhi atau tidaknya standarisasi pada kamar-kamar tersebut. Kalau itu tentu aturan sudah ada ya, Perpres sudah mengatur itu, harus ada ventilasi, harus ada bagaimana plafon dan lain sebagainya, aturan sudah ada. Tapi Ombudsman ingin melihat bagaimana tidak hanya terpenuhi secara infrastruktur, tetapi juga kesediaan sumber daya manusianya. Tentu dua hal ini juga menjadi penting. Infrastruktur oke, terpenuhi, tapi sumber daya manusianya sejalan enggak gitu kan? Karena penghapusan standarisasi kelas rawat inap ini sebetulnya kan akan melibatkan sumber daya manusianya juga, yaitu di bidang kesehatan, tenaga kesehatannya. Mampu nggak dia tuh untuk mengikuti Perpres yang ada? Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kesiapan pemerintah daerah juga. Aturan kan tingkat pusat nih. Daerah mampu nggak laksanakan? Ada nggak anggarannya untuk mengikuti Perpres tersebut gitu? Jangan-jangan karena ngikutin Perpres gitu, kita tidak punya anggaran gitu kan? Nah, dipaksakan. Akhirnya adalah sekedar memenuhi saja gitu. Padahal kan esensi pelayanan publik tidak seperti itu. Aturan yang ada dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, ada atau tidaknya pelayanan itu kan sebenarnya kalau udah punya standar, hari ini mungkin tidak ada orang yang mengadu ke instansi kita. Tapi kalau kita sudah punya standar pelayanan publik, ketika besok ada orang ngadu, kita udah tahu apa yang kita harus lakukan.
kira-kira untuk melihat kasus yang Kris tadi ini ya, kamar rawat inap yang distandarisasikan itu, artinya ada PR juga kepada pemerintah daerah, tidak hanya sekedar untuk bicara mengenai infrastruktur, tetapi bagaimana pemenuhan dari tenaga kesehatan sampai kesiapan dalam pemenuhan izin operasionalnya. Nah, izin operasional ini kan harus disiapkan oleh Vaskes ya, Vaskes yang ada di rumah sakit dan lain sebagainya, harus siap begitu. Jadi izin-izin ini pun juga harus memenuhi standarisasi yang ada gitu. Tidak mungkin kan kita bikin kamar rawat inap gitu kan, hanya ngikutin perpres harus sesuai dengan plafon ini, ventilasi ini gitu. Anggarannya cari sendiri gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR. Dan beberapa waktu lalu pimpinan kami juga sudah mengeluarkan siaran pers itu terkait dengan pemberlakuan Kris tadi, supaya ada nih evaluasi juga di tingkat pusat, khususnya di Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan maupun kepada Presiden itu sendiri dalam melakukan instruksi di lapangan. Ya, evaluasi terhadap penerapan tarif, manfaat dan juga iurannya. Betul. Apakah ini implementasinya baik dan juga berkelanjutan atau tidak. Betul. Tadi kalau tidak salah ada 12 kriteria ya Mbak untuk akan hal demikian. Tapi sebelum ke Jipa lagi, sejauh ini Mbak, apakah sudah ada ditampung kegelisahan ataupun kegaduhan terkait peristiwa ini ke orang Mbak sendiri dari masyarakat kita? Ya, kalau terkait dengan Kris kelas rawat inap ini memang masyarakat di Ombudsman RI belum ada yang mengadukan gitu. Tetapi balik lagi, ada atau tidak orang yang mengadukan. Nah, Ombudsman ini kan sebagai lembaga pengawas. Kami melihat situasi yang demikian perlu dijadikan atensi, tentu Ombudsman harus ambil bagian untuk itu. Sehingga dalam tahapan ini kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, termasuk juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena efeknya juga akan ada di pemerintah daerah. Apakah betul pemberlakuan Kris ini siap nih di tahun 2025 gitu kan? Ini sebentar lagi juga tahun-tahun politik gitu kan. Jangan sampai nanti digoreng ke sana sini, kasihan masyarakat kepentingan gitu. semata. Betul. Betul sekali. Baik, Azril. Nah, masih berbicara terkait dengan BPJS, ada hal yang menarik ini Mbak Belinda dan juga Azril terkait dengan kuota pembatasan pelayanan. Ini adanya diskriminasi. Kalau menurut saya sih, kalau saya bilang ini diskriminasi. Karena kenapa, Azril? Pasien umum boleh sebebas-bebasnya, mau ada 100.000 orang boleh. Tapi kok BPJS dibatasin? Ini gimana nih tanggapan dari Ombudsman? Apakah sudah ada tindakan dari Ombudsman terkait dengan hal ini, Mbak Belinda? Curhat ya sih, enggak kan? Enggak dong, tapi kan kita sebagai bagian dari masyarakat. Setuju. Ya, Azril. Ayo kita tanyakan juga. Sekarang saya nanya ke Mas Mbaknya, berarti di Sumatera Utara gitu ya? Katanya sih begitu, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kita ngeliat di berita-berita aja sih Mbak. Mungkin ya mudah-mudahan Sumatera Utara enggak. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Gimana nih Mbak Belinda? Kami kira memang untuk kuota ya gitu. Nah, kalau Sumatera Utara ada atau enggak, wah kayaknya kalau enggak ada nggak mungkin gitu, karena semua daerah tuh pasti menerapkan kuota pelayanan. Pertanyaannya, boleh nggak sih instansi penyelenggara khususnya di bidang kesehatan memberikan batasan pelayanan? Ini kan penerapan kuota-kuota ini kan sebenarnya membatasi memberikan pelayanan gitu. Dari jam 7 sampai jam 11 dibuka untuk peserta BPJS Kesehatan gitu. Kamu yang sakit menggunakan BPJS Kesehatan akan dilayani dari jam 7 sampai jam 11 misalnya. Di luar itu ya umum gitu kan. Ini kan banyak terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan diskriminasi pelayanan tadi yang disebut dengan Mbaknya. Nah, ini bagus banget nih, sudah ada istilah-istilah maladministrasi, diskriminasi. Nah, ini yang menjadi perhatian tentunya. Ombudsman waktu itu pernah di tingkat pusat kami menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan supaya ini kemudian dihapuskan, tidak ada lagi tindakan-tindakan dengan memberikan pembatasan pelayanan. Kuota-kuota tadi tidak ada. Kan tidak boleh kemudian pelayanan itu dibatasi atas dasar karena dia peserta BPJS. Sementara kalau yang umum boleh. Dan di BPJS Kesehatan kami yakin itu tidak ada diatur kuota-kuota pelayanan itu gitu. Tinggal bagaimana pengawasan dari rumah sakit. Nah, di rumah sakit sendiri kan mau atau tidak gitu loh memberikan pelayanan kalau dia peserta BPJS Kesehatan. Nah, diskriminasi inilah yang kemudian membuat kualitas pelayanan kesehatan mungkin khususnya di Sumatera Utara tidak berubah menjadi lebih baik gitu kan.
Ya ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah gitu kan dalam melakukan pengawasan di masing-masing fasilitas kesehatan begitu. Baik, Mbak Belinda, sebelum saya kembalikan kepada Azril nih, masih ada satu pertanyaan saya terkait dengan kayaknya mewakili hati masyarakat kali ini ya Zipa ya terkait kita tentang kan BPJS sebagai ini ya. Perpanjangan tangan ya Azril, karena kita bisa berdiri di sini berdua ya duduk di sini, jadi kita lah yang menyampaikan ya. Voiceless to the voice ya. POV dan masyarakat ya. Baik, nah terkait dengan kemiskinan yang ada di Indonesia ini biasanya ya marak terjadi itu dengan problem yang memang rendahnya keterbatasan masyarakat terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau ngomongin kedua hal ini, apakah ini memang menjadi problem besar yang Mbak temukan di Ombudsman, teman-teman Ombudsman ini di baik di seluruh Indonesia maupun kita kerucutkan kepada kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Apakah ini menjadi dua problem besar, Mbak, yang memang menjadi PR untuk pelayanan publiknya? Seperti apa? Iya, memang untuk dua substansi itu ya, pendidikan dan kesehatan, itu memang menjadi salah satu pelayanan yang cukup banyak menimbulkan masalah di lapangan begitu ya. Sebagai contoh terkait dengan pendidikan, yang simpel-simpel aja, pendaftaran misalnya PPDB. Nah itu sendiri setiap tahun pasti banyak masalah. Nah, pasti ada masalah. Kemudian kesehatan, tadi sudah disinggung masalah kuota, masalah BPJS kesehatan, bahkan mungkin keterbatasan pelayanan. Bahkan mungkin dokter-dokter yang ada di rumah sakit kalau malam mungkin tidak 24 jam. Dokternya siaga gitu, digantikan dengan dokter jaga atau dokter koas begitu kan. Ini juga menjadi salah satu potensi terjadinya maladministrasi yang banyak dilaporkan kepada Ombudsman, tidak hanya di Sumatera Utara. Nah ini kan sebetulnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana peran dari kepala daerah kan sebetulnya sudah bisa melihat ya bahwa dua isu ini saja setiap tahun selalu diangkat oleh masyarakat, bahkan mungkin bukan setiap tahun ya gitu kan, setiap saat mungkin pasti ada aja orang melaporkan bagaimana masalah pendidikan. Kok ada aja sih anak SD udah wisuda gitu kan, TK wisudaan gitu, selebrasinya nanti maksudnya Mbak selebrasian yang katanya wisudaan itu aja sudah jadi persoalan. Kemudian yang kedua tadi masalah tenaga kesehatan yang jutek aja mungkin juga cukup banyak. Atau juga mungkin rumah sakit yang tidak informatif, yang tidak mau memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dengan menerapkan kuota-kuota pembatasan pelayanan. Ini aja sudah cukup jelas, tinggal bagaimana Sumatera Utara ini kepala-kepala daerahnya bisa menangkap isu ini dan melakukan perbaikan secara nyata loh. Jangan cuma dengan janji-janji politik begitu. Baik, ini sangat krusial sekali kalau saya berbicara tentang pelayanan publik ini, mengingat bahwa ada di tema kita ini berbicara tentang nilai pelayanan publik. Apakah nilai pelayanan publik ini diindikasikan terhadap A 1 sampai 10 atau A sampai E? Sesaat lagi mirsa, kami akan terangkan ke hadapan Anda. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya yakni nilai pelayanan publik di Sumatera Utara, masih dengan narasumber yang sangat bagi sekali pengetahuannya terkait tema kita, yakni ada Mbak Belinda Wasistiana Dewanti. Mbak, kalau kita berbicara tentang tema kita ini nilai pelayanan publik di Sumatera Utara, berbicara tentang nilai, ini pasti indikasinya antara A ke E atau 1 hingga 100. Dimaksudkan kata nilai itu apakah demikian, Mbak? Ya, jadi yang pertama kami perlu sampaikan ya, penilaian Ombudsman itu tidak sekedar memberikan penilaian seperti anak sekolah yang bagi rapor gitu kan. Oh, ini ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu kan. Nah, tapi yang dilakukan penilaian oleh Ombudsman itu adalah yang pertama, bagaimana sih standar layanan publiknya di satu instansi tersebut, apakah sudah terpenuhi? Standar pelayanan itu apa sih? Nah, itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Yang dimaksud dengan standar pelayanan itu sudah jelas dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Ada dasar hukumnya, ada aturannya, ada prosedurnya, ada jangka waktu, ada informasi tarif, ada petugas yang kompeten, ada mekanisme pengelolaan pengaduan, ada juga bagaimana kemudian publikasi itu dilakukan. Nah, itu kira-kira yang termuat dalam penilaian Ombudsman terkait dengan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, apa sih yang dinilai oleh Ombudsman gitu? Yang dinilai oleh Ombudsman itu adalah terkait dengan kompetensinya. Selain tadi
saya sampaikan bahwa ini loh standar layanan yang meliputi apa saja yang harus dipenuhi, tetapi juga sumber daya manusianya. Benar. Sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut paham nggak sama yang jadi bidang tugasnya gitu kan. Kalau sehari-hari tugasnya melayani pengguna layanan petani gitu, paham nggak dia itu apa sih yang dilakukan oleh petani sehari-hari, dia butuh apa gitu kan. Kalau sehari-hari mungkin melayani pengguna layanan nelayan gitu, apa saja produk yang diberikan kepada nelayan, apa saja yang bisa dibantu oleh nelayan, apa saja bantuan sosial yang bisa diberikan nelayan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pemahaman penilaian ombudsman itu lebih kompleks. Kompleks kembali. Tidak hanya sekedar, mohon maaf, banyak juga instansi yang lakukan penilaian-penilaian serupa dan hasilnya semua bagus, semua dapat penghargaan, hore gitu kan. Nah, ombudsman kita tidak hanya sekedar bagus-bagusan gitu, tapi kita pertama-tama harus disampaikan dulu kepada publik, ombudsman melakukan penilaian itu amanat dari undang-undang. Amanat dari undang-undang apa? Ombudsman merupakan pengawas pelayanan publik gitu. Apa bedanya sama instansi lain? Nah, instansi lain coba dilihat regulasinya ada nggak yang mengamanatkan yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan. Jadi pengawasan tersebut yang dilakukan setiap tahun itu memeriksa standar layanannya sudah sesuai atau belum, petugasnya skillnya oke atau enggak, berjiwa pelayanan atau tidak gitu, bisa tidak menyelesaikan pengaduan yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang sifatnya tahunan. Lalu kalau setahun sekali berarti ombudsman nggak kerja dong. Nah, kan nggak gitu. Nah, itu agenda rutin yang dikerjakan oleh ombudsman dalam menilai standar kepatuhan pelayanan publiknya. Nah, sehari-hari ombudsman ngapain? Nah, sehari-hari ombudsman yang dilakukan adalah menerima pengaduan masyarakat, kemudian melakukan inisiatif atas prakarsa sendiri, sidak misalnya, kemudian juga kita bekerja sama dengan instansi dalam hal apa? Menyusun regulasi, melakukan review. Oh, aturan di dinas A ini ternyata nggak oke nih. Regulasi apa yang pernah Mbak mungkin bisa dicontohkan kepada masyarakat kita kerjasamanya? Banyak, seperti yang kami lakukan di tingkat pusat, kami sempat melakukan beberapa review terkait dengan peraturan pekerja migran Indonesia. Nah, itu salah satu yang kita berikan masukan adalah kepada kepala badan BP2MI supaya menerbitkan produk pelayanan publik yang memang bagi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri yang ingin bekerja di luar negeri, persyaratannya dibenahi terlebih dahulu. Kalau ada masalah di luar negeri, bagaimana mekanisme pelaporannya, bagaimana menindaklanjuti pengaduannya sampai melakukan pendataan supaya mereka-mereka ini yang berangkat ke luar negeri itu sudah terjamin keselamatannya. Nah, itu kira-kira masukan-masukan yang kami bisa contohkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, yang cukup aktual. Begitu juga dengan saran-saran perbaikan kita yang kita sampaikan kepada pemerintah lainnya, seperti di bidang kesehatan, di bidang pendidikan juga banyak regulasi-regulasi yang sebetulnya itu adalah masukan dari ombudsman dan dilakukan oleh instansi begitu. Implementasinya sudah tercipta ya? Sudah tercipta gitu. Baik. Nah, tadi sebagai informasi pemirsa di rumah, tadi sudah dilakukan juga di kajian review yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Provinsi Sumatera Utara terkait dengan jaminan perlindungan sosial terhadap tenaga kerja informal yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari hasil systemic review yang tadi sudah dibahas, Mbak, seperti apa nih kira-kira untuk potret dari Jamsos ini sendiri, Mbak? Iya, jadi kami di Ombudsman Republik Indonesia di pusat datang ke Sumatera Utara, tentu kami memiliki tujuan ya, selain datang ke Markobuur. Nah, ini kami juga punya agenda yang memang sudah kami susun, yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah, khususnya di provinsi, tadi sudah kami lakukan di Provinsi Sumatera Utara, meminta keterangan terkait bagaimana sih implementasi pelayanan publik di bidang ketenaga kerjaan, khususnya jaminan sosial kepada saudara-saudara kita yang bekerja secara informal. Nah, informal ini kan cukup luas ya, tapi kami spesifikan pada hari ini ingin melihat perlindungannya itu kepada saudara-saudara kita yang nelayan ataupun petani. Nah, itu bagaimana? Apakah semuanya sudah tergabung dalam BPJS Tenaga Kerja atau seperti apa begitu? Nah, ini yang kita perlu dapatkan informasi gitu. Karena di satu sisi masyarakat ini merasa perlu nih kami sebetulnya untuk ikut serta dalam BPJS Tenaga Kerja. Karena kan aturannya jelas ya bahwa tenaga kerja informal itu harus didaftarkan gitu.
Nah, yang menjadi pertanyaan bukan nggak mau daftar, nggak punya uang gitu kan. Kalau nggak punya uang, ada nggak intervensi dari daerah gitu kan di dalam regulasi yang ada di peraturan presiden, impres terkait regulasi-regulasi yang mendukung tersebut, khususnya terkait dengan kemiskinan ekstrim dan peta jalan untuk menindaklanjuti kemiskinan ekstrim itu supaya tuntas, diamanatkan kepada seluruh daerah untuk mengalokasikan anggaran pada masing-masing profesi yang informal tadi gitu. Jadi ketika dia nelayan atau petani tidak mampu ya dialokasikan melalui APBD. Nah, apakah Sumatera Utara sudah memiliki regulasi? Nah, alhamdulillah ternyata sudah punya regulasi di tahun Februari. Nah, alhamdulillahnya nggak berhenti alhamdulillah aja nih gitu kan. Implementasinya oke nggak? Itu yang sedang kita lakukan pendalaman gitu, karena masih di hari pertama, masih ada hari kedua, hari ketiga. Kita ingin tahu ini sidak bagaimana. Ini sidak yang sudah diketahui atau sidak yang belum diketahui? Jadi sebenarnya bukan sidak ya. Bukan jadi sidak. Ini lebih kepada permintaan keterangan karena sifatnya pencegahan ya gitu kan. Nah, sidak boleh juga nanti kalau memang TVRI berkenan ya kita sidak nanti bareng-bareng atas informasi dari TVRI. Kami akan datang ke penyelenggaraan pelayanan publik mana nih yang kira-kira nggak oke, supaya nanti ombudsman secara tajam melihat dengan kasat mata pelayanan publik di bidang apa nih yang nggak oke. Boleh, kita siap aja kalau emang teman-teman TVRI mau bekerja sama dengan kita untuk membuktikan pelayanan publik mana nih yang nggak oke, kita datangi dan ombudsman siap untuk memberikan saran masukan terkait hal itu. Wow, menarik sekali ya Jipa. Hal ini juga selaras bahwa ombudsman ini bukan hanya sekedar untuk memberikan nilai kepada kepala daerahnya, yakni kabupaten dan juga kota, namun siogianya juga memberikan pendampingan terhadap mereka yang mungkin saja pada penilaian ini masih masuk dalam zona yang rendah. Begitu ya Mbak Belinda? Bukankah begitu yang dimaksud Mbak? Tidak hanya sebatas pemberian penilaian, namun juga memberikan pendampingan pada akhirnya hingga tuntas masalahnya. Ya, jadi memang tidak arif ya kalau kita tiba-tiba menilai begitu ya tanpa memberitahukan apa sih yang dinilai gitu kan. Nah, itulah yang kemudian yang disebut dengan pendampingan. Nah, pendampingan itu bukan berarti kemudian kita dampingi dari A sampai Z supaya nilainya bagus. Setelah udah bagus kabur, ya kan nggak gitu ya. Jadi pendampingan itu adalah kita memberikan edukasi kepada instansi penyelenggara, kepada kepala daerah untuk memenuhi standar pelayanan publik itu sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi nggak usah misalnya, oh saya udah punya aplikasi kok, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C gitu. Begitu dibuka aplikasinya bubar gitu kan. Nah, sebenarnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana dengan seminim-minimnya anggaran kita. Misalnya instansi penyelenggara saya nggak punya anggaran. Nah, seminim-minimnya anggaran kita itu kita tidak pernah kemudian abai dalam memberikan pelayanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendampingan, yaitu melakukan edukasi kepada instansi penyelenggara. Poin-poin apa saja sih yang harus dipenuhi sebagai penyelenggara? Tentu acuannya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik. Baik, Mbak Belinda. Dan Mbak Belinda, ternyata kita sudah di penghujung acara. Sekali. Tapi sebelum kita tutup, ini saya masih mau ajak Mbak Belinda deh untuk kasih closing statement dong terkait dengan topik kita yang menarik ini terkait dengan nilai pelayanan publik di Sumatera Utara. Singkat dan padat Mbak Belinda, time is yours. Ya, nilai pelayanan publik ya di Sumatera Utara kami melihat dari Ombudsman Republik Indonesia di pusat, kami melihat bahwa memang sebagian besar pelayanan publik di Sumatera Utara harus ditingkatkan, baik itu di bidang kesehatan ataupun di bidang sosial dan di bidang apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sangat berharap bahwa pelayanan publik di Sumatera Utara yang sudah baik harus tetap terus ditingkatkan dan dipertahankan. Itu yang paling penting. Kalau sudah bagus harus ditingkatkan. Dan ini menjadi tugas dari kepala daerah. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita punya hajat besar, yaitu pilkada. Jadi kami mohon juga kepada kepala daerah tidak hanya sekedar memberikan janji-janji manis nih ke Sumatera Utara, tetapi sosialisasi yang dilakukan ini lebih kepada bagaimana publik tahu kerja-kerja apa yang sudah dilakukan oleh pejabat publik dan bagaimana publik bisa melakukan evaluasi. Itu yang penting. Oke, dan siap untuk dikritisasi. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Mbak Belinda Wasistiana Dewanti selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI yang telah memberikan informasinya dalam tema nilai pelayanan publik di Sumatera Utara. Semoga memberikan pencerahan dan juga informasi kepada kita yang menyaksikan pada tayangan hari ini.
Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun pemirsa, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari rekan-rekan kita.